Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Dini Adelia Lestari akan membahas materi tentang persamaan dan ketidaksamaan kuadrat beserta soalnya pada tingkat SD. Silahkan ditonton ya, semoga bermanfaat. Jangan menyerah ya, untuk menimba ilmu tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Persamaan kuadrat satu variabel yaitu persamaan yang pangkat tertinggi peubahnya sama dengan 2 dan memiliki hanya satu variabel. Cara menentukan persamaan kuadrat pemfaktoran dilakukan dengan cara memisahkan X dengan sifat distributif. Langkah-langkahnya, yang pertama, koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, gunakan sifat-sifat X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2. Yang ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Maka kita masukkan kaidahnya atau rumusnya, yaitu AX kuadrat ditambah dalam kurung P tambah Q X tambah P kali Q sama dengan dalam kurung AX tambah P dikali dalam kurung X ditambah Q dibagi A. Maka P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C kali A. Pada soal, X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Maka dapat kita ketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan min 14. Sehingga P tambah Q sama dengan min 5 dan P dikali Q sama dengan P kali Q sama dengan min 14. Min 14 dikali 1 sama dengan min 14. Nilai P dan Q dapat ditentukan dengan cara mencari bilangan yang apabila dijumlahkan menghasilkan min 5 dan apabila dikalikan menghasilkan min 14. Untuk itu didapat P sama dengan min 7 dan Q sama dengan 2. Sehingga X kuadrat dikurang 5X ditambah 14 sama dengan 0, yaitu X dikurang 7, X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X dikurang 7 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 7, X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu min 2 di koma 7. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0 adalah 2X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Maka 2X dalam kurung X kurang 2 sama dengan 0. Maka 2X satunya sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 0 dibagi 2, hasilnya yaitu 0. X2-nya
kurang 2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP dari soal tersebut adalah 0 atau 2. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2. Soal nomor 3, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X kurang dari min 6. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Ditanya penyelesaian pertidaksamaan, maka X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 kurang dari min 6 tambah 6. Maka X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 kurang dari 0. Maka berapa kali berapa? Hasilnya 6, yaitu X dikurang 3, X dikurang 2 kurang dari 0. Maka nilai 0 sama dengan X dikurang 3, X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X dikurang 3 sama dengan 0, yaitu X 2 sama dengan 3, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X1-nya yaitu 2. Maka karena bisa kita lihat 2 lebih kecil dari 3. Maka penyelesaiannya yaitu 2 kurang dari X kurang dari 3. Maka kita buat garis bilangannya seperti ini. Garis bilangannya di sini 3, maka di sini 2. Di sini tanda positif sebanyak 5, di sini tanda positif juga. Dan di tengah-tengahnya tanda negatif. Maka arah panahnya menuju ke titik, ke nilai 0. Lalu di akhir, nilai negatifnya di akhir ya. Nah, beginilah hasilnya. Cara mengambil nilai 0 dari pertidaksamaan kuadrat hanya dengan cara mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh bentuk sementara berupa persamaan kuadrat. Hasil dari titik uji menunjukkan hasil yang mewakili keseluruhan daerah tersebut. Untuk daerah yang lain biasanya akan bergantian. Maksudnya, jika hasil titik uji menghasilkan daerah positif, maka daerah sebelahnya adalah kebalikannya. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya.
Namun, terdapat pengecualian ketika ada akar kembar hasil dari penentuan akar-akar persamaan kuadrat, tandanya mengikuti daerah sebelahnya. Perhatikan ilustrasi pada gambar di bawah ini. Soal nomor 4, himpunan penyelesaian yang memenuhi ketidaksamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 12 lebih dari 0 adalah harga 0 dari ketidaksamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 12 lebih dari 0 adalah x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya akan ditentukan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi, yaitu berapa dikali berapa hasilnya 12. Maka x tambah 3 x dikurang 4 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau x sama dengan 4, sehingga dapat diperoleh pada garis bilangan dengan batas seperti di gambar ini, yaitu di sini 4, di sini min 3. Beginilah gambarnya. Selanjutnya akan diselidiki nilai dari masing-masing daerah, ambil titik uji x sama dengan 0, kemudian disubstitusikan nilainya ke persamaan kuadrat. X sama dengan 0, x sama dengan 0, maka nilai dari persamaan kuadrat menjadi 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Untuk x sama dengan 0 menghasilkan nilai negatif, sehingga daerah yang memuat angka 0 daerahnya adalah negatif. Begini dalam bentuk garis bilangannya. Di sini 4, di sini min 3, di sini tanda negatif. Lalu di sini tanda positif, dan di sebelah sini juga tanda positif. Pada di sini daerahnya bernilai negatif. Di sini nilainya negatif. Ketidaksamaan kuadrat yang diberikan adalah x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0, artinya himpunan dipenuhi untuk daerah bernilai positif. Kita letak pada garis bilangan segitiga. Di sini tanda positif. Di tengah-tengahnya tanda negatif. Maka arah panahnya ke positif, juga arah panahnya ke positif. Himpunan penyelesaiannya berada di tanda positif. HP atau himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah yaitu x kurang dari min 3 atau x lebih dari 4. Program linier adalah suatu cara untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian.
dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum, penyelesaian optimum. Soal nomor 5, tentukan di mana nilai maksimum fungsi f dalam kurung x, y sama dengan 4x tambah 5y yang akan dicapai pada grafik ini. Maka kita lihat di sini sudah tertera grafiknya ya. Di sini kita mencari nilai maksimum. Maka A tidak mungkin maksimum karena titik paling kiri. Maka bisa kita lihat B berada di titik 3,6, C berada di titik 8,2, dan D berada di titik 8,0. Maka kita mencari nilai titik maksimumnya. Nilai titik-titik ekstrim atau juga bisa dibilang nilai maksimum. Kita mulai dari yang B ya, 3,6. B 3,6, F 3,6 sama dengan, kita letakkan X-nya yaitu 4 dalam kurung 3 ditambah, kita letakkan Y-nya yaitu 5 dalam kurung 6 sama dengan yaitu 42. Maka selanjutnya kita cari bagian C di titik 8,2. C 8,2. Caranya sama ya. X-nya dulu kita letakkan yaitu 4 dalam kurung 8 ditambah 5 dalam kurung 2, hasilnya yaitu 42. Lalu kita cari bagian D di titik 8,0. Caranya sama. Kita letakkan X dan Y-nya. Maka 4 dalam kurung 8 ditambah 0 dalam kurung, terbalik sorry ya, 5 dalam kurung 0. Maka hasilnya yaitu 32. Sehingga nilai maksimum ada pada titik yang melalui garis B dan C yaitu 42. Maka nilai maksimum atau nilai ekstrim ya ada pada titik yang melalui garis yaitu BC. Dengan nilai maksimum yaitu 42. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you